Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita. Dengan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan, atas perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah setiap kami. Biarlah jamahan-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami. Setiap rumah-rumah dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang beribadah pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Kami siap untuk bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Katakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yesus Tuhan, Dia adalah Tuhan. Haleluya. Saudara bersukacita, saudara bersemangat. Haleluya, kita bersukacita untuk menerima sukacita yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Nikmati sukacita daripada Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya
kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk lebih dalam untuk menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari lebih dalam menyembah Dia. Dia Allah yang layak disembah.
kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah jamahan-Mu sungguh-sungguh terjadi atas setiap kami pada hari ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan disampaikan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah berkarya. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau mengurapi firman yang akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Shalom. Ya, inilah kerinduan kita, kenapa kita harus segera bertemu kembali ya. Soalnya kalau saya shalom begini, saya belum tentu dengar suara saudara. Tapi saya percaya saudara jawab saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di hari ke-50. Hari ke-50. Saudara masih ingat kita sudah hari ke-50 ini. Hari ke-50 apa saudara? Hari ke-50 apa? Iya, ini bukan hari ke-50 di lockdown. Ini hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Saudara sudah hitung? Belum hitung ya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini hari ke-50. Saudara bisa bayangkan apa yang para murid alami pada saat mereka menunggu setelah Tuhan Yesus bangkit. 50 hari itu buat saudara-saudara sesama stay at home, lama enggak saudara? Lama ya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit, para murid dipenuhi dengan rasa yang agak-agak aneh. Karena apa? Karena mereka merasakan sedikit ada kebingungan. Ada 2 periode masa yang para murid alami. Periode pertama itu pada saat Tuhan Yesus bangkit sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Periode yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga sampai turunnya Roh Kudus. Pada periode yang pertama, di mana Tuhan Yesus bangkit, mereka menunggu kenaikan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di situ Tuhan Yesus menampakkan diri. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus menghilang. Terus Tuhan Yesus menampakkan diri lagi, Tuhan Yesus menghilang lagi. Diulangi demikian saudara. Lalu apa yang mereka alami pada saat itu? Apa yang mereka alami adalah mereka mengalami pemantapan visi. Mereka mengalami pemantapan tujuan hidup mereka. Mereka mengalami pemantapan apa sih maksud dan rencana Tuhan Yesus menjadikan mereka murid Yesus, dibentuk lalu mengalami hal-hal yang supranatural. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam periode tersebut Tuhan Yesus berulang kali menyatakan kepada para murid, Mesias harus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan harus disampaikan. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, kamu adalah saksi dari semua ini.
Tuhan Yesus minta para murid mengabarkan tentang Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ucapkan itu berulang kali. Supaya apa? Supaya mereka semakin mantap. Supaya mereka semakin mantap. Dan pada saat mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan cara yang sangat ajaib, di situ mereka mengalami, wow. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya orang dari zaman manapun juga, kalau melihat ada seseorang tiba-tiba dia naik ke surga, itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memantapkan apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Para murid menjadi semakin yakin apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu benar. Dan kalau kita melihat pada periode yang kedua ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang kita lihat di dalam Alkitab? Mari kita baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada masa ini, mereka bukan lagi penuh dengan kebingungan, tetapi mereka lebih tahu akan apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Buktinya apa? Tidak ada yang suruh doa, mereka berdoa. Sampai kapan? Mereka tidak tahu. Saudara kalau misalnya ditanya, COVID-19 ini sampai kapan? Sampai kapan? Ada yang bisa tahu? Enggak tahu kan? Tuhan Yesus berbicara kepada para murid, kamu akan menerima apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Kamu tunggu aja di kota ini. Sampai kapan? Para murid tidak tahu, saudara. Para murid tidak tahu. Para murid tidak tahu. Tetapi karena mereka tahu akan tujuan hidup mereka, di masa ketidaktahuan mereka, mereka manfaatkan waktu untuk berdoa. Dan kalau saudara ingin tahu apa sih doanya para murid, saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 22. Saya yakin ini yang didoakan oleh para murid. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi para murid tahu betul apa rencana Tuhan atas hidup mereka. Mereka ditentukan oleh Tuhan untuk jadi saksi. Dan mereka terus bertekun. Mereka terus bertekun di dalam doa. Mereka tidak tanya, kapan ya? Kapan ya? Sampai kapan ya kita berdoa? Sampai kapan kita begini terus? Mereka manfaatkan waktu dalam tanda kutip lockdownnya mereka untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini waktunya bagi gereja Tuhan
di masa ini, di saat kita tidak bisa banyak bergerak, bahkan dengan tanda kutip, kita tidak bisa banyak melayani. Ada saat di mana Tuhan mau diri kita dimantapkan oleh Tuhan. Diri kita dimantapkan oleh Tuhan. Visi yang Tuhan telah beri, Tuhan mau mantapkan di dalam diri saudara. Ada masanya, ada masanya. Dan ketika para rasul terus tekun berdoa dengan tiada henti, tepat pada hari ke-50, yaitu Pentakosta, para rasul menerima Roh Kudus yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini unik sekali. Kalau saudara tahu hari Pentakosta itu hari apa? Hari Pentakosta adalah satu perayaan, hari perayaan panen. Dan juga mereka juga merayakan hari ulang tahunnya hukum Taurat. Kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Lama, tepat di hari ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir, disitulah Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang mengawali dari hukum Taurat. Dan kalau saudara saksikan bagaimana rupa Tuhan pada saat Tuhan turun memberikan 10 perintah Allah. Tuhan turun dalam rupa api yang sangat besar. Saudara bayangkan aja apinya sebesar apa. Katanya asapnya itu bisa memenuhi gunung. Luar biasa besarnya. Allah dalam perjanjian lama yang memberikan hukum Tauratnya, dia mewujudkan dirinya dalam rupa api. Dan pada hari Pentakosta ini, Allah juga menyatakan rohnya. Turun bukan memenuhi gunung, tetapi memenuhi orang-orang percaya. Amin. Allah memenuhi setiap orang percaya. Dan saya yakin saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya Roh Kudus memenuhi setiap dirimu. Saudara katakan amin. Amin. Saya percaya. Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Bapa. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri yang dicurahkan atas setiap manusia. Kita lihat salah satu kalimat dari khotbahnya Rasul Petrus. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Rasul Petrus mengutip dari kitab Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Wow, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan atas diri orang percaya membuat orang percaya memiliki kuasa. Amin. Roh Kudus yang turun ke atasmu, Roh Kudus memberi engkau kuasa. Saudara percaya, kau diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua gereja itu mengakui bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati. Kapan?
Kapan? Pada saat orang bertobat, lalu memberi diri dibaptis. Pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipercaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati. Amin. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa peranan Roh Kudus di dalam dirimu? Apa peranan Roh Kudus dalam hatimu, saudara? Apa peranan Roh Kudus? Kalau peranan Allah Bapa, kita semua mungkin lebih jelas. Karena apa? Kalau kita berdoa sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Jadi Allah Bapa menjadi istilahnya sasaran kita berdoa. Tuhan Yesus peranannya juga sangat jelas, saudara. Iya kan? Tuhan Yesus datang ke dunia dan seluruh dunia merayakan Natal. Ya kan, saudara? Lalu Tuhan Yesus berkarya seperti yang sering dibuat kebaktian, kebangunan rohani, mujizat kesembuhan. Tuhan Yesus sembuhkan saudara. Lalu Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit. Dirayakan di dalam kalender Paskah. Tuhan Yesus naik ke surga. Jelas juga saudara, ada kalendernya juga. Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus. Apa peranan Roh Kudus di dalam hati saudara? Apakah Roh Kudus hanya diyakini tinggal di dalam hati? Mungkin kalau seseorang ditanya dengan seseorang yang lain ditanya, jawabannya tentang Roh Kudus mungkin bisa beda-beda. Apa peranan Roh Kudus di dalam hatimu? Apakah peranan Roh Kudus hanya sekedar dia mengingatkan saya untuk berdoa? Dia mengingatkan saya untuk ke gereja. Apakah cuma itu, saudara? Apakah peranan Roh Kudus hanya dia mengingatkan supaya nggak jatuh dalam dosa? Dia tolong saya supaya jaga hidup kudus. Apakah cuma itu, saudara? Ataukah beberapa kalangan orang berkata, apa peranan Roh Kudus? Oh, Roh Kudus itu ya, kalau pas kita penyembahan, ada hadirat Tuhan, enak rasanya, lega rasanya. Ataukah peranan Roh Kudus cuma pada saat saya berduka cita, dia hibur hati saya. Apakah cuma itu, saudara? Mari kita lihat sekali lagi. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Mari saudara perhatikan betul. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan saudara, ke atas semua manusia. Apakah titik di situ? Tidak, bukan titik saudara. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ada lanjutannya, maka. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan pada setiap orang percaya itu akan membuat orang tersebut berubah, hidupnya berubah. Saudara bayangkan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini adalah orang yang penuh roh Allah, saudara. Beda enggak dengan contoh-contoh yang tadi saya sebutkan? Apa peranan Roh Kudus dalam diri? Kalau saudara belum mengalami hal-hal yang seperti ini, sederhana saudara. Saudara cukup minta pada Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu.
Dan kalau kita perjelas lagi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita buka-buka Alkitab kita. Saudara mau buka-buka Alkitab? Amin. Mari saudara lihat. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Saya baca mulai ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus menjelaskan hal yang lebih detail dari kitab Yoel. Kalau tadi di kitab Yoel dikatakan aku akan mencurahkan rohku. Untuk apa Tuhan mencurahkan rohnya? Tuhan Yesus sudah menjelaskan. Lukas 24 ayat 47. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Dan di ayat 50, kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan pada kurang lebih kejadian yang sama, untuk memperlengkapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita buka Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Saudara, itu yang tadi Tuhan Yesus katakan di versinya Lukas. Kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tertinggi. Dan apa wujudnya? Di dalam Injil Markus tadi kita sudah baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Haleluya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara terima? Amin. Atau pikiran saudara masih dibatasi dengan ada pendapat ahli-ahli yang mungkin berkata, itu kan zaman dahulu, zamannya Tuhan Yesus dan para rasul. Kalau sekarang ya nggak sebegitunya deh. Kayaknya kalau zaman sekarang kayak terlalu mustahil. Apakah janji Tuhan ini khusus buat para rasul, saudara? Tidak. Menurut kitab Yoel ke atas semua manusia. Jadi kalau kita lihat orang dari muda, tua semua dapat. Dan di dalam khotbahnya Petrus, kita lihat lagi kisah para rasul. Kisah para rasul pasal 2. Kisah para rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Waktu itu yang dimaksud kamu adalah orang-orang yang dengar khotbahnya Petrus. Jadi yang sejaman dengan Petrus. Dan bagi anak-anakmu
Bisa anak-anak yang sudah ada, bisa anak yang belum lahir, saudara. Dan bagi orang yang masih jauh, siapa orang yang masih jauh? Orang yang sudah berganti zaman sampai hari ini. Siapa orang yang masih jauh? Yang dimaksud saudara dan saya. Amin, saudara. Janji Tuhan ini untuk semua generasi. Untuk semua generasi. Bagaimana mungkin ada ahli-ahli yang berkata itu cuma zaman dahulu. Itu tidak terjadi lagi. Kita cukup percaya Roh Kudus di dalam hati. Alkitab katakan bukan cuma sekedar kita percaya Roh Kudus di dalam hati. Alkitab katakan kalau Roh Kudus di dalam hatimu, Dia akan memakai saudara untuk saudara memberitakan Injil. Saudara memberitakan Injil dengan kuasa Allah. Saudara bisa percaya? Saudara mau terima apa yang Alkitab katakan atau yang ahli-ahli katakan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan saudara akui Alkitab adalah firman Allah yang ya dan amin, janji Tuhan ini terjadi untuk saudara. Kapan? Hari ini. Selama saudara punya kerinduan dan saudara memutuskan di hadapan Tuhan, saudara berkata, Tuhan, ini aku, orang berdosa yang sudah Tuhan ampuni. Aku percaya akan Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan aku percaya Roh-Mu yang Kau janjikan ada di dalamku. Roh-Mu akan bekerja, menuntun aku, memakai aku. Saat ini ya Tuhan, pimpin aku. Pimpin aku Tuhan. Saudara katakan itu dengan sungguh hati. Sungguh hati, seperti para murid tadi. Kalau saudara tadi lihat, saudara simak kata-kata saya. 10 hari mereka menantikan Roh Kudus. Itu tandanya apa, saudara? Hatinya betul-betul disiapkan. Hatinya betul-betul disiapkan. Tujuan hidupnya disiapkan. Untuk apa? Untuk jadi saksi Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam diri saudara. Saudara percaya akan janji Tuhan digenapi? Amin. Janji Tuhan digenapi dalam dirimu? Amin, saudara. Mari kita sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya akan setiap perkataan. Kami percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Tidak ada satupun janji-Mu yang tidak digenapi. Tuhan, aku percaya Engkau menaruh Roh-Mu di dalam diriku. Bukan biasa-biasa saja. Tapi ada rencana dan maksud dari Tuhan yang sangat besar. Aku hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berdoa syafaat untuk bangsa kita. Dan ada 3 pokok doa yang harus kita doakan pada hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pandemi COVID-19 supaya benar-benar segera berlalu. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk pemerintahan bangsa kita. Kemudian yang ketiga, kita akan berdoa untuk perekonomian bangsa kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Tuhan, Engkau melihat kondisi dan keadaan bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini. Tuhan, kami mohon di hadapan-Mu, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Ya. Tuhan, kami mohon, biarlah belas pengasihan-Mu nyata bagi bangsa kami, bagi dunia ini. Tuhan, Engkau melihat kondisi dan keadaan yang ada pada saat ini. Tuhan, biarlah berkenan-Mu saja yang terjadi bagi bangsa kami. Dan biarlah Tuhan, sungguh kami memohon di hadapan-Mu, biarlah ini boleh segera berlalu. Biarlah Engkau meluputkan setiap kami dari pandemi ini. Tuhan, kami percaya, biarlah kuasa-Mu terjadi dan kami boleh segera terbebas. Kami boleh segera mengakhiri masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Mohon penyertaan-Mu. Mohon pimpinan-Mu untuk setiap pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan topang, supaya beliau sanggup memikul, sanggup mengeluarkan bangsa kami dari segala masalah ini. Berkati juga setiap kabinetnya, berkati para pemerintah daerah. Tuhan, tolong supaya mereka memiliki kesatuan hati untuk mendukung segala kebijakan pemerintah ini, untuk membawa bangsa ini keluar dari masalah pandemi ini. Tuhan, aku percaya Engkau mendengarkan doa gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, segala hikmat makrifat dari Tuhan karuniakan bagi mereka semua. Sehingga pemimpin kami bisa memiliki kebijakan yang tepat untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tolong kami Tuhan, sebagai rakyat, kami memiliki hati yang taat. Kami memiliki hati yang mau diatur oleh pemerintah ini. Dalam nama Yesus, semua roh pemberontakan kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau mendengarkan doa kami. Amin. Tuhan, Engkau Raja kami. Kami percaya semua ada dalam kendali tangan-Mu. Tuhan, kami percaya ekonomi kami akan stabil karena kuasa-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, jikalau pada saat ini masih banyak orang yang kesusahan, masih banyak orang yang tidak bisa bekerja, masih banyak orang yang tidak bisa berusaha, kiranya belas kasih-Mu turun bagi mereka semua. Tuhan, kami juga mohon hikmat-Mu bagi Menteri Keuangan. Biarlah strategi yang beliau terapkan adalah sungguh berasal dari-Mu. Sehingga bangsa kami boleh keluar dari kemelut perekonomian ini. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi semua orang. Biarlah di masa sulit ini
kami boleh saling memberkati, kami boleh saling berbagi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Kami percaya kami akan melalui masa sulit ini bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening di bawah ini, atau juga bisa dengan cara yang lain dengan menghubungi sekretariat GBI IRC. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, sungguh biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami rindu untuk berdoa buat saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu hingga hari ini. Kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing dan kami akan berdoa untuk saudara. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu hingga hari ini. Kiranya berkat daripada-Mu Tuhan tercurah atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan daripada Tuhan nyata atas saudara kami yang berulang tahun. Dan juga semua keluarganya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan yang mencukupkan segala keperluan daripada saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan sukacita di dalam Tuhan dan juga bersama-sama dengan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memberkati saudara kami. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Setiap saudara diberi sukacita oleh Tuhan. Setiap saudara dituntun oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan akan menuntun saudara.
Di saat ini, di saat saudara ikut menjalani masa karantina, pada saat ini kiranya saudara tetap bersama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan berbicara banyak kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Roh Allah setiap saat memenuhi saudara. Memakai saudara. Dia menyertai setiap pemberitaan Injilmu dengan tanda-tandanya yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.